Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku di channel Olah Sukmo ya. Kajian materi kali ini tentang Ton Jumat Wage ya, hambatan di bulan Mei 2025 ya. Mungkin ini bisa terjadi juga mungkin juga tidak ya. Tapi tetap kita ini harus waspada ya. Jadi ketika itu terjadi, kita ini sudah siap. Hambatan-hambatan apa saja yang kemungkinan akan terjadi dan Anda ini perlu untuk bisa menyiapkan ya, mulai dari sekarang. Yang pertama, kesehatan menurun ya. Kedua, kelelahan mental ya. Ketiga, kurang motivasi, jadi motivasimu hilang. Keempat, kecemasan yang berlebihan, jadi teman-teman Jumat pagi itu cemas yang berlebihan. Kelima, masalah tidur ya, kurang tidur. Keenam, pola makan tidak sehat. Ketujuh, rasa tidak percaya diri ya, jadi tidak pede ya, bisa saja terjadi misalkan bulan April ini ya, bulan April ini tidak percaya diri ya. Bulan April ini tidak percaya diri, maka bulan Mei yang saat ini sudah tanggal 1 ini ya, tambah tidak pede, itu juga bisa terjadi. Yang kedelapan, kehilangan arah hidup ya. Jadi teman-teman Jumat Wage ini kehilangan arah hidup, itu juga bisa terjadi. Kedelapan, trauma masa lalu kamu. Jadi Anda punya masalah ya, masa lalu itu muncul lagi. Ya, ke-10, kesepian ya. Teman-teman Jumat Wage ini kesepian. Ya. Selanjutnya itu tadi hambatan ya, hambatan pribadi. Selanjutnya ada hambatan keluarga dan relasi. Konflik dengan pasangan. 11, 12 anak sulit diatur. 13 pandangan ya, perbedaan pandangan keluarga. 14 perceraian atau perpisahan. 15 kematian anggota keluarga. 16 ketidakharmonisan rumah tangga. 17 tekanan peran sebagai orang tua. 18 keterasingan dari keluarga. 19 masalah warisan. 20 ketergantungan finansial antar anggota keluarga. Ya, jaga no itu teman-teman ya. Selanjutnya hambatan finansial. Ya. Kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, ini teman-teman ya. Listrik ya, saya tadi bayar listrik. Itu biasanya listrik saya itu paling habis itu 60-an ya. Sekarang berapa? 120 gitu. Kan naiknya itu enggak logis gitu loh ya. Padahal kalau bulan April ya, nah ini kan kita ini mudik gitu loh ya. Ya toh, bulan April ini kan kita mudik, harusnya turun gitu loh ya. Berapa hari? Saya hampir 15 hari, separuh bulan. Tapi ini kok listriknya sampai 120 gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwasanya kenaikan ya, dinaikkan ya. Habis kemarin dikasih bonus ya, 2 bulan sekarang dinaikkan. Nah, coba dicek ya, listrikmu ya mesti naik ya, kecuali yang Anda ini token ya, saya tidak tahu token itu bagaimana ya. Tapi ya pasti pengeluarannya akan lebih banyak gitu ya. Misalkan Anda token katakanlah 1 bulan itu habis 200, itu bisa sampai 300. Nah, itu kan menunjukkan bahwasanya kenaikan ya harga kebutuhan pokok itu ya, listrik itu kan juga pokok ya teman-teman, itu naik. Maka langkahnya yang harus Anda lakukan adalah penghematan. 22, pengeluaran tak terduga. 23, hutang menumpuk. Ya, 24, sulit menabung. 25, investasi merugi. Anda punya usaha, investasi sama orang lain merugi. 26, PHK atau kehilangan pekerjaan. 27, gagal bayar cicilan. Nah ini yang punya utang ini waspada ya. 28, bisnis lesu ya. Nah, kita melihat ya saat ini bisnis lesu teman-teman. Mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Itu tidak hanya offline ya, online pun juga sepi.
29 kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Ya, itu juga salah satu indikator itu ya. 30 uang tidak cukup sampai akhir bulan. Ya, Anda punya uang ya, sudah Anda rencanakan. Ya. Misalkan ya, saya punya uang 1 juta. Ini alokasi untuk 1 bulan ke depan. Itu pada tanggal 15 itu sudah Anda habis. Itu juga salah satu gitu ya. Hambatan ya. Selanjutnya hambatan karir dan pendidikan ya. 31 tidak ada kemajuan karir. Ibaratnya Anda ini jalan di tempat saja. Anda punya usaha, Anda punya pekerjaan ya itu aja. Tidak maju. 32 konflik dengan rekan kerja. 33 tekanan dari atasan. 34 kesulitan menyelesaikan tugas. 35 kinerja menurun. 36 tidak cocok dengan bidang kerja. 37 kurangnya keterampilan yang baru. 38 gagal dalam ujian penting. 39 susah konsentrasi belajar. 40 persaingan kerja semakin tinggi. Ya ini kita bisa melihat ya, persaingan kerja saat ini kan semakin tinggi, semakin berat. Selanjutnya hambatan sosial. 41 diskriminasi ya, diasingkan, direndahkan, dilecehkan. 42 dijauhi teman. 43 kesulitan bersosialisasi. 44 perundungan, bullying ya, dibully ya. 45 rasa tidak diterima di lingkungan, diasingkan. 46 tidak punya support system, tidak ada yang mendukung. 47 takut tampil di depan umum. 48 konflik antar komunitas. 49 tertutup secara emosional. 50 salah paham dalam komunikasi. Selanjutnya hambatan digital dan teknologi. 51 ketergantungan pada media sosial. Akhirnya Anda scroll terus. Loh ya teman-teman. Tuh kalau kita scroll buat TikTok, YouTube ya, kalau kita ketergantungan. Ya, itu bahaya, atau Facebook bahaya sekali. Ya, ketika yang Anda lihat itu hanya hiburan. Ya, bahaya sekali. Tapi kalau Anda bisa memanfaatkan untuk mencari uang, ya, misalkan buat konten semacam ini, ya, misalkan buat afiliator, ya, atau Facebook Pro, itu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu ya ketika ketergantungan. 52 banyaknya informasi hoax. 53 peretasan data pribadi. 54 HP-mu rusak ya, HP-mu rusak, sama ya, HP saya rusak 1. Itu juga masalah gitu ya. Bisa menghambat. 55 ketidaktahuan teknologi baru. Kita tidak mengimbangi teknologi baru. Artinya kita gaptek. Itu juga hambatan. Ya, 56 kecanduan online terus. Ya, ini juga bahaya. 57 cyberbullying. Anda tahu cyberbullying? Ada sebuah komentar jelek gitu ya, terus diserang, nah itu ya. Kan banyak tahu orang buat video terus dibully, ya itu namanya. Kayak kasusnya siapa ini? KDM ya. Kang Deddy Mulyadi itu loh ya. Yang anak rumahnya digusur itu kan dibully gitu ya, cyberbullying gitu. Dibully seluruh Indonesia, bahkan luar negeri. Itu juga bisa menghambat gitu ya. 58 kurangnya privasi digital. 59 koneksi internet yang tidak stabil. 60 kecanduan game atau aplikasi, lah ini juga bahaya. Selanjutnya hambatan lingkungan. Cuaca yang ekstrim. 62 polusi udara. 63 banjir. 64 kekeringan. Ya. 65 kerusakan lingkungan sekitar. 66
pemadaman listrik 67, kesulitan akses air bersih 68, suara bising lingkungan 69, sampah menumpuk 70, perubahan iklim. Nah, selanjutnya hambatan psikologis, ya, depresi, ya, bipolar, gangguan makan, fobia sosial 77, serangan panik 78, perasaan tidak berharga 79, ketergantungan emosional 80, sulit mengendalikan emosi. Nah, selanjutnya hambatan spiritual dan eksistensial, ya, 81, Anda merasa jauh dari Tuhan, ya, 82, krisis iman, 83, merasa tidak bisa bermakna, 84, kekecewaan terhadap agama, 85, kehilangan arah spiritual, 86, perdebatan agama, 87, tidak menemukan tujuan hidup, 88, pertanyaan eksistensial terus-menerus, 89, konflik antar keyakinan, 90, merasa kehilangan harapan. Selanjutnya hambatan global atau nasional, kenaikan harga BBM, kenaikan harga listrik, ya, tarif listrik, ya, kenaikan tarif air, kenaikan tarif internet, nah, pokoknya itu, ya. 92, konflik geopolitik, 93, inflasi tinggi. Lah sekarang ini negara kita inflasi tinggi. 94, krisis pangan global. 95, pandemi baru. 96, kesenjangan sosial meningkat antara yang kaya dan miskin, yaitu jauh gitu ya. 97, kegagalan sistem pendidikan, ya kayak kemarin nih, ya, sistem zonasi, sistem itulah gagal. 98, korupsi, ini juga, ya, korupsi kita ini di mana-mana. 99, ketidakstabilan politik, ya, kita juga alami saat ini. 100, kekacauan pasar kerja, lah ini juga kita alami. Ya, lah semua itu, ya, baru bisa Anda atasi ketika intelektual Anda itu bangkit, ketika kecerdasan Anda itu bangkit, ya, Anda pinter. Semakin pinter Anda, maka hambatan-hambatan itu akan mudah untuk Anda selesaikan. Dan semakin spiritual Anda bangkit, akan memberikan dampak atau upaya, ya, Anda ini untuk bisa konsisten istiqomah menyelesaikan masalah. Itulah teman-teman, ya, Jumat Wage, ya, yang Anda harus perhatikan di bulan Mei ini dan kedepannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.